hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pantai Labu, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Saya mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Saat ini saya juga berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya nak? Sehat? Sehat Bu. Syukurlah kalau begitu ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini kalian merasa bahagia? Bahagia Bu. Yang benar bahagia. Benar Bu. Adakah di antara kalian yang tidak merasa bahagia? Iya Bu. Seperti lirik lagu Nike Ardila. Seperti apa ya? Ada yang tahu? Tidak. Tahu aja Ibu yang tahu ya? Iya. Seperti ini ya. Penggalan lirik lagunya. Dunia ini panggung sandiwara. Sampai di situ. Oke? Nah, dunia ini ternyata panggungnya sandiwara. Panggungnya apa Bu? Panggungnya kita boleh menangis, panggungnya kita boleh tertawa, panggungnya kita boleh bahagia. Ya, apapun jenis panggungnya, fokuslah pada satu panggung. Panggung apa itu kan? Kebahagiaan. Mengapa? Karena tidak ada alasan apapun untuk kamu merasa bahagia ya. Kamu bahagia, Ibu juga bahagia ya nak ya. Oke? Oke. Sebentar kita memulai pembelajaran kita. Kita akan berdoa bersama. Ibu minta kepada anak Ibu Daftar untuk memimpin doa kita. Boleh anak ya? Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak Ibu ya. Oke, tolong dibuka nak penutup proyektornya nak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ya, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Ya, tujuannya apa? Agar kita mengingat jasa para pahlawan kita. Ya. Kemudian apa lagi nak? Menumbuhkan rasa semangat, menumbuhkan rasa cinta, dan menumbuhkan rasa bangga bahwasannya kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ya, oke. Sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional ini, silakan mengambil sikap yang sepatutnya. Oke, boleh Ibu putarkan nak? Boleh Bu.
kasih untuk anak ibu ya. Hari ini kamu boleh hadir di pembelajaran hari ini ya. Saya lihat tingkat kehadiran kita ini 100%. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi sama seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan buka buku kamu halaman berapa? 71 ya. Oke, silakan buka buku kamu halaman 71. Nah, Ibu berikan waktu selama 3 menit ya. Silakan dibaca, memahami maknanya ya. Silakan. Baik, waktu kegiatan literasi kita telah berakhir. Terima kasih untuk anak ibu. Sekarang kita mulai pembelajaran kita ya, Nak ya. Di sini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, boleh dilihat ya sayang ya. Ada berapa poin ini? 2. Boleh kita baca bersama ya. Poin pertama yaitu mengenali struktur teks prosedur secara berkelompok di mana tempat dan perlu rasa materi. Jadi nanti kita akan menganalisis struktur teks prosedur ya, di mana kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Kemudian ya, analisis struktur ini harus tepat berdasarkan urutan strukturnya ya. Dan di sini Ibu harapkan kamu itu harus penuh dengan rasa percaya diri ya. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis gaya pembahasan teks prosedur ya secara berkelompok. Sudah pasti karena kalian membagikan ke dalam bentuk kelompok dengan tepat ya. Harus dengan tepat. Kemudian dengan penuh semangat. Jadi kita punya 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya Nak, Ibu akan tampilkan di sini ya teks prosedur. Masih ingat ya, pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Boleh kita ingatkan kembali ya? Iya. Teks prosedur itu apa Nak? Teks yang berisi cara memakai alat, Ya. satu atau melakukan suatu pekerjaan dengan algoritma langkah yang tepat sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan si penulis. Iya, betul. Teks yang berisi cara dalam memakai alat, ya, membuat sesuatu atau melakukan sebuah pekerjaan, ya, dengan langkah demi langkah yang teratur, yang sistematika, ya kan, Nak? Iya. Dan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan secara maksimal, secara baik, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, ya, pekerjaan yang paling kalian suka di rumah itu apa? Ya silakan Nak Eri. Tidur Bu. Tidur. Apa? Kamu suka tidur Nak? Suka. Kalau sulit suka tidur? Suka. Ibu suka juga ya, tapi pada waktunya, ya. Iya. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi, adakah di antara kamu yang ingin menjawab pekerjaan yang paling kamu sukai di rumah?
Saya suka memakai makeup, tetapi tidak terlalu. Ya, ada orang yang suka memakai makeup itu pada setiap waktu. Kalau saya tidak, kalau saya pergi ke pesta, baru saya akan memakai makeup. Ya, kalau saya atau ibu pergi untuk merayakan Natal di gereja, ibu akan memakai makeup. Tujuannya apa? Untuk mempercantik diri. Sekarang ibu ingin tanya ya, dengan versinya Windina, ya, bisa kamu sebutkan ada berapa langkah? Ya, 13 langkah. Sebutkan. Pertama, bersihkan wajah menggunakan micellar water. Membersihkan wajah dengan micellar water. Oke, yang kedua. Kedua, memakai pelembab wajah. Memakai pelembab wajah. Oke. Ketiga, pakai sunscreen. Pakai sunscreen. Sudah pernah pakai sunscreen? Sudah. Oke. Yang Keempat, pakai primer. memakai primer. Ya, pakailah primer. Oke. Kelima, memakai foundation. Memakai foundation. Oke. Yang mana? Ketujuh, memakai concealer. Memakai concealer. Concealer itu yang seperti apa? Sama memakai foundation. Oke, sama seperti foundation. Oke, selanjutnya. Kedelapan, memakai bedak tabur. Memakai bedak tabur. Ibu sering sekali pakai bedak tabur ya. Oke, selanjutnya. Kesembilan, menggunakan pensil alis. Menggunakan pensil alis. Firdaus, kamu pernah pakai pensil alis nggak? Tidak pernah ya. Francisca pernah? Tahu. Tidak, iya. Kamu tahu itu seperti apa sih pensil alis itu? Seperti pensil juga ya. Oke. Ya, selanjutnya nak. Kesepuluh, menggunakan eyeshadow sesuai dengan warna yang kita inginkan. Memakai eyeshadow. Eyeshadow itu seperti apa, Firdaus? Kurang tahu ya. Iya betul ya, betul. Karena aku belum pernah memakainya ya. Soalnya saya laki. Iya, karena dia itu adalah seorang laki-laki. Nabila. Ya, eyeshadow itu seperti apa? Eyeshadow yang kita inginkan. Oh, di sini letaknya ya, di kelopak mata. Oke, selanjutnya nak. Ke-11, memakai eyeliner dan mascara. Memakai eyeliner dan maskara. Itu sayapnya apa nih, Pak? Oh, di sini. Letaknya di sini ya, nak ya. Warnanya apa? Hitam. Oke, selanjutnya. Ke-12, memakai blush on. Memakai belasan itu di mana? Di pipi. Di pipi. Tujuannya apa nih? Biar Biar kelihatan merah begitu ya pipinya. Oke, selanjutnya nak. memakai lipstick sesuai dengan warna yang kita inginkan. Memakai lipstick sesuai dengan warna yang diinginkan. Sudah pasti harus sesuai dengan warna pakaian ya. Nah, oke. Muncul mas. Dan yang terakhir, Yang terakhir, semprotkan wajah menggunakan setting spray supaya makeup tenang. iya, menyemprotkan setting spray ke wajah agar makeupnya tahan lama. Nah, ya, muncul sebuah masalah. Kalau seandainya langkah ke-12 ya, langkah tadi langkah berapa sayang? Ke-11. 11 ke 12? 11. 11. Nah, kalau tadi langkah ke-11 ini pakailah blush on. Kalau ini kita letak pada langkah pertama. Langkah pertama tadi kita letak menjadi langkah ke-11 ya. Kemudian langkah kedua menjadi langkah ke-10, langkah 10 menjadi langkah kedua. Apa yang terjadi? Hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal. Yang terjadi apa? Apakah kamu akan semakin cantik atau semakin jelek? Semakin jelek ya. Artinya tujuan untuk mempercantik diri itu tidak akan terjadi kan? Tidak akan tercapai kan sayang? Nah, jadi di sini diperlukan yang namanya apa itu? Langkah demi langkah yang sistematika. Harus berurut sesuai dengan urutannya. Begitu ya nak ya? Oke? Dapat dipahami ya? Iya. Jadi inilah tujuannya ya. Mengapa kita mempelajari teks tersebut ini? Ya. Kalau seandainya Anggun tidak menyukai ya make up, dia pergi ke gereja, pergi ke pesta, itu jarang sekali, itu jangan dikatakan jarang. Tidak pernah memakai lipstick, begitu ya dunia. Tidak pernah memakai blush on. Apa ini namanya tadi? Eyeshadow, eyeliner, ya. Telat katanya ya. Tetapi ketika ibu mengatakan, Anggun, besok hari Natal, Anggun harus pakai lipstick, pakai blush on, pakai eyeshadow, eyeliner, celak, dan lain-lain. Kamu harus tampil cantik. Nah, bagaimana caranya Anggun bisa tampil cantik? Itu tadi, ya, ketika Windy bersedia menuangkan
yang dia tuangkan secara tepat, maka Anggun boleh mengikuti langkah-langkah tersebut dengan tepat. Ya. Yang terjadi apa? Hasilnya pasti maksimal. Tetapi ketika Windy menuangkan pengetahuannya, ide-idenya atau ilmu-ilmunya ke dalam teks prosedur dengan langkah-langkah yang tidak tepat atau tidak sistematika, apa yang terjadi? Yang tadinya Anggun ingin cantik, maka dia akan kelihatan lebih mana? Jelek atau menor. Blaskan dulu, baru pakai bedak. Mana yang tepat? Bedak, baru blush on. Ya. Jadi memang teks prosedur ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari karena seperti tampilan ini nah. Ya. Manfaat teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah manfaatnya. Mengapa kita harus mempelajari teks prosedur ini? Ya, apa itu Mutia? Boleh dibacakan? Memberikan petunjuk kepada seseorang agar dapat melakukan suatu hal atau pekerjaan dengan tepat dan tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi ketika Windy menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah teks prosedur, maka teks prosedur yang dibuat atau yang ditulis Windy ini dapat menjadi petunjuk bagi Anggun untuk mempercantik diri dengan cara memakai makeup. Sampai di situ paham kan? Paham. Terima kasih kalau kalian paham. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Boleh dilihat ya. Ibu akan putarkan. Silakan ditonton ya nak ya. Halo semuanya, kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua cara mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Evo FI. Ya, perhatikan ya. Keterangan-keterangannya. Flasher merupakan salah satu komponen listrikan pada sepeda motor yang usia pakaian terbilang cukup lama dan bisa mencapai usia tahunan. Biasanya, flasher ini memiliki jarak atau tempo waktu yang teratur, hingga lampu akan berganti beberapa detik sekali. Ketika daya flasher tidak terlalu kuat untuk menyalakan keempat C, maka flasher harus segera diganti. Tujuan mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Evo FI adalah agar lampu belok atau lampu C dapat menyala dan tetap bekerja sebagaimana mestinya, dan memberi sinyal kepada kendaraan lain bahwa kita saatnya akan berbelok. Kemudian perhatikan keterangannya. 1. Sediakan flasher yang baru. Ini contohnya. Kedua, letakkan kendaraan di tempat yang datar. 3. Ambil OPM dan OPM plus. 4. Buka bawah rangka kepala. Lima, cabut kaki kepala dari kedudukannya. 6. Tarik flasher dari tempatnya dan cabut kedua kabel penghubung pada flasher. 7. Pasang kembali flasher yang baru. 8. Pastikan flasher yang baru dipasang bekerja dengan baik. 9. Pasang kembali lock kepala dan kerjakan semua bola kebanyakan kepala. 10.
Evo FI. Oke, di dalam bengkel tersebut terdapat peralatan-peralatan yang dapat membantu seseorang tersebut dalam melakukan pekerjaan mengganti flasher pada sepeda motor Honda Evo FI. Jawabannya betul ya? Terima kasih Kak Francisco, berikan tepuk tangan. Pertanyaan ibu berikutnya. Terdapat berapa keterangan struktur pada video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Nak Dewi. Dalam video tersebut terdapat 3 struktur, yaitu struktur Sebentar, terdapat 3 struktur. Boleh disebutkan Nak? Yang pertama. yaitu yang pertama struktur tujuan, kedua penegasan ulang, kedua langkah-langkah, dan tiga penegasan ulang. Oke. Nah, jadi memang tadi jawabannya di sana semua disebutkan, tetapi urutannya tidak tepat ya. Jadi di sini, nah kalau kita belajar teks prosedur, urutan strukturnya harus tepat. Kita ulang bersama ya. Yang pertama yaitu struktur tujuan. Yang kedua, atau juga disebut dengan petunjuk. Struktur ketiga, penegasan ulang atau juga disebut dengan penutup. Iya, betul yang dikatakan Mulia dengan teman kamu Yafa. Terima kasih Nak untuk jawabannya ya Nak Dewi. Berikan tepuk tangan untuk Dewi. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan dalam bentuk tulisan. Kalau tadi dalam bentuk lisan kan disampaikan secara lisan oleh sang aktor di dalam video tersebut. Nah, di sini Ibu sudah tuangkan ke dalam tulisan. Baik, pertanyaan Ibu yang berikutnya adalah, Nabila sebenarnya mengantuk ya? Iya, tetap semangat ya sayang ya. Ibu saja di sini semangat. Mengapa pada bagian ini disebut sebagai struktur tujuan? Adakah di antara kalian yang bisa memberikan alasan? Saya Bu. Silakan Nak Salsa. Karena berisi tujuan mengambil hasil yang sebenarnya. Volume suaranya kurang kuat saya. Karena berisi tujuan mengganti flasher yang sudah rusak. Karena berisi tujuan mengganti flasher yang sudah rusak. Bagaimana pendapat kalian? Benar. Benar ya? Benar. Adakah di sini tertulis tujuannya Nak? Ada ya. Tujuan mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Evo FI adalah agar lampu sein atau belok dapat menyala dan tetap berkedip sebagaimana mestinya dalam memberitahunya kepada pengendara lain bahwasanya kita akan berbelok. Betul ya yang dikatakan oleh Salsa. Selanjutnya masih ada lagi alasannya di sini. Ya, kira-kira alasan kedua apa? Ibu, Silakan, Nak Nifa. juga berisi pengertian objek yang dijelaskan Bu, yaitu Berisi pengertian objek. Apa di sini objek yang sedang dijelaskan? Flasher. Jadi di awal dari bagian ini terdapat pengertian flasher. Boleh dibacakan Nak? Bacakan. Flasher merupakan salah satu komponen kelistrikan pada sepeda motor yang usia pakainya terbilang cukup lama dan bisa mencapai usia tahunan. Biasanya flasher ini memiliki jarak atau tempo waktu yang teratur sehingga lampu akan berkedip beberapa detik sekali. Ketika daya flasher tidak terlalu kuat untuk menyalakan keempat sen, maka flasher harus segera diganti. Iya, pada bagian ini semuanya menjelaskan tentang flasher. Apa itu flasher? Ya kan Nak? Ya kan, betul kan? Betul. Terima kasih untuk jawabannya ya Nak Nifa. Berikan tepuk tangannya Nak.
sepeda motor Revo FI. Coba diulang, Kak. Karena pada bagian ini berisi langkah-langkah dalam mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Revo FI. Oke. Pada bagian ini berisi tentang langkah-langkah di dalam mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Revo FI. Bagaimana pendapat kalian? Setuju? Setuju. Terima kasih. Berikan tepuk tangannya lagi. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa pada bagian ini disebut sebagai struktur penegasan ulang atau penutup? Saya Bu. Oh, boleh Nak Anggun dengan semangat ya, dengan rasa semangat dia ingin menjawab jawaban dari Ibu. Oke, silakan Nak. Karena bagian ini berisi penegasan ulang tentang cara mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Revo FI. Oke, bisa diulang kembali? Karena pada bagian ini berisi tentang penegasan ulang cara mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Revo FI. Betul sekali ya. Ya, karena pada bagian ini berisi penegasan ulang ya, terlihat dengan penggunaan katanya ya. Kata demikianlah cara mengganti flasher. Ya, dalam kalimat ini sudah jelas. Demikianlah cara mengganti flasher. Jadi ini mengulang kembali apa yang telah dilaksanakan pada bagian-bagian sebelumnya. Begitu ya, Nak ya? Baik, sampai di situ paham kan, Nak? Paham ya? Paham kan apa yang dimaksud dengan struktur tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang ya? Sudah pasti. Paham? Paham Bu? Jawablah dengan tepat. Paham atau tidak? Paham Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya Nak, kita akan bahas mengenai kaidah pembahasan. Ya. Pada video tersebut berisi berapa kaidah pembahasan? 5. Yang pertama itu kata kerja imperatif ya. Apa yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Iya, kata kerja yang mengandung makna perintah. Baik, silakan kita sebutkan kata apa di sana yang bermakna kata kerja imperatif. Sediakan. Eva, sediakan. Kamu, saya minta kan melakukan sesuatu dengan cara apa? Saya memerintah. Nah, sudah pasti kamu akan melakukannya, begitu kan? Kemudian setelah itu apa lagi Nak? Anggun, letakkan itu pada tempatnya. Iya, saya memerintah kan Nak? Coba dibandingkan dengan kata kerja meletakkan. Perbedaan kata kerja meletakkan dengan letakkan. Keduanya sama-sama merupakan kata kerja ya Nak ya. Tetapi mereka ini berbeda. Ya. Kalau kata kerja imperatif itu tadi di mana? Letakkan atau meletakkan? Letakkan. Letakkan merupakan kata kerja, tetapi maknanya memerintah. Letakkan. Ya, bedakan dengan meletakkan. Ini adalah kata kerjanya. Begitu ya Nak ya. Kemudian kaidah pembahasan yang kedua. Pernyataan persuasif. Ya, apa yang dimaksud dengan pernyataan persuasif Nak? Berisi ajakan atau himbauan. Berarti kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat apa? Mengajak ya. Bagaimana bahasanya? Harus santun kan? Iya. Kita buktikan. Apa di sana yang menjadi penandanya? Nah, Ibu bacakan ya. Untuk mengganti flasher yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Revo FI, ada baiknya, ya kan? Ibu mengajarkan, ada baiknya ikuti langkah-langkah berikut, begitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kata teknis. Apa yang dimaksud dengan kata teknisnya? Iya, kata-kata tertentu yang bermakna khusus dalam bidang tertentu. Ya, kalau tadi dalam video tersebut sudah jelas, ya, ini dibuat di dalam bengkel. Bengkel ini berhubungan dengan teknik. Ya, berhubungan dengan teknik. Jadi memang kata kerja yang
ya nak ya. Contohnya flasher, ya. Flasher itu hanya ada pada bidang sepeda motor. Pernahkah kamu menemukan flasher di laboratorium produktif kamu? Tidak pernah kan? Itu hanya milik jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, jangan salah ya kan? Pernahkah kamu melihat ya CPU berada di dalam bengkel TBSM? Tidak ya kan? Karena itu miliknya siapa? TKJ, komputer. Itu letaknya di laboratorium kan? Laboratorium teknik dan komputer jaringan. Oke. Nah, jadi kata teknis di dalam video tersebut terdapat flasher, kemudian tracer. Oke, selanjutnya nak. Ya, kaidah kebahasan yang keempat. Apa itu? Fungsi penjumlahan. Boleh bantu Ibu Nadafa bacakan nak? Konjungsi penjumlahan adalah kata yang menghubungkan dua unsur yang memiliki kedudukan setara untuk dijadikan satu. Iya. Konjungsi penjumlahan ini adalah kata atau konjungsi yang menghubungkan dua unsur. Jadi di sana nanti muncul satu unsur, ketika muncul konjungsi ini lalu disandingkan dengan satu unsur lagi atau objek yang sedang dibicarakan, maka jumlahnya akan bertambah begitu ya. Contohnya dalam kalimat nak. Sediakan objek min dan plus ya. Nah, konjungsi dalam kalimat ini apa nak? Nah, sediakan objek min. Nah, berapa objek yang dibicarakan di sana? Sebelum konjungsi dan plus muncul, ada berapa nak? Satu ya, yaitu objek min. Lalu muncullah konjungsi dan muncul lagi objek yang dibicarakan. Ada berapa objek yang jadinya? Dua. Jadi inilah fungsinya ya, di mana kedudukan kedua objek ini setara. Selanjutnya, bacakan nak, Francisco. Periksa dan pastikan flasher yang lama sudah rusak dengan menggunakan multitester. Oke, konjungsi penjumlahan pada kalimat ini apa nak? Dengan periksa dan pastikan flasher yang lama sudah rusak. Ada berapa di sana objek yang dibicarakan nak? Iya. Saya baca kalimatnya ya, dengarkan. Periksa dan pastikan flasher yang lama sudah rusak. Sampai di situ ada berapa nak? Satu. Lalu muncullah konjungsi penjumlahan dengan menggunakan multitester. Ada berapa objek yang dibicarakan di sana? Boleh sebutkan? Flasher dan multitester. Jadi di sana terdapat dua objek yang dibicarakan. Kemudian contoh ketiga nak. Pemerintah melakukan pembangunan masih di bidang infrastruktur jalan raya serta sarana pendukungnya. Terdapat berapa hal atau berapa objek yang dibicarakan di sana? Dua. Apa saja itu? Pembangunan dengan sarana pendukungnya. Oke, sampai di situ paham ya? Paham. Kaidah pembahasan yang kelima nak. Deskripsi alat. Apa yang dimaksud dengan deskripsi alat? Jadi pada kalimat ini kamu akan menemukan alat yang sedang dipakai di dalam melakukan pekerjaan tersebut ya. Jadi boleh kita lihat nih anak ya, dalam kalimat apa kita temukan? Sediakan objek min dan plus. Ini kalimatnya. Maka alat yang dipakai apa nak? Objek min dan plus. Sampai di situ paham nak? Paham. Terima kasih kalau sudah paham. Sekarang Ibu akan berikan sebuah tugas LKPD ya. Ingat, kita sudah pernah mendownload ya sebuah aplikasi Google Classroom ya. Iya. Oleh karena itu silakan pegang gawainya masing-masing. Jangan dipegang gawai temannya. Ingat, ya, pegang gawai masing-masing. Sudah nak? Sudah. Sekarang buka aplikasinya. Sudah nak? Silakan dibuka. Jangan lupa mengisi paket internetnya ya. Sudah saya? Sudah.
Sekarang ibu akan bagikan kamu ke dalam beberapa kelompok. Nah, dengarkan dulu ya. Iya. Di sini ibu bentuk sebuah kelompok. Nama kelompoknya adalah kelompok struktur tujuan. Jangan lupa ya. Ya, kelompok struktur tujuan. Ya, diketuai oleh Mutia, boleh ya, Mutia. Kemudian anggotanya siapa? Ada Trice, Dava, Sarah dengan Christina. Ingat ya, apa tadi nama kelompoknya? Struktur tujuan. Kalau di sini kita namakan nama kelompoknya adalah kelompok struktur langkah-langkah ya, karena urutannya urutan kedua. Oke, ingat ya, ketuanya boleh Angguna? Boleh. Kemudian ada Eva, Francisco, Najwa dengan Suli. Kemudian di sini nak, ibu bentuk kelompoknya lalu ibu berikan nama. Ya, struktur penegasan bilang ya. Iya. Ini boleh diketuainya dulu lah ya. Boleh. Oke. Kemudian kamu satu kelompok dengan Dewi, ya, Diana, Erik dengan Hanifah ya nak ya. Oke. Kemudian nak, di sini nama kelompoknya adalah kaidah kebahasaan. Kalau tadi di sana ketiga struktur sudah kita sebutkan, di sini kita masuk ke kaidah bahasa. Nah, kalau boleh di sini ketuanya Salsa ya. Iya, terima kasih kalau bersedia. Nah, Salsa satu kelompok dengan Windy, Firdaus, ya, Cynthia dengan Astuti. Ya, iya. Diingat ya nak ya nama kelompoknya. Kemudian saya akan mengirimkan tugas LKPD-nya. Silakan mengecek aplikasi Google Classroom-nya nak. Ya, ini sedang proses mengirimkan. Oke, sudah terkirim ya. Bagaimana di sana nak? Sudah bisa kamu cek atau bisa kamu lihat tugas LKPD-nya? Sudah ya. Di kelompok sana bagaimana? Sudah? Sana sayang? Sudah. Sana Erik? Sudah. Nah, sekarang nak, dengarkan instruksi dari ibu, boleh ya? Nah, kalau tadi ibu sudah membagikan kamu ke dalam beberapa kelompok, ya, dengan berjumlah 5 orang pada setiap kelompok. Sekarang kamu saya berikan waktu selama 3 menit saja, boleh ya? Silakan kamu diskusikan kira-kira siapa yang bertugas menganalisis struktur tujuannya. Contohnya di sini ya. Ya Pak, struktur tujuannya siapa yang menganalisis misalkan. Kemudian struktur langkah-langkahnya, kemudian struktur penegasan wilayahnya, kemudian kaidah kebahasaan. Ingat, kaidah kebahasaan itu ada 5. Nah, bagilah itu yang 2 orang lagi. Kira-kira siapa yang membahas 1 dengan 2. Kemudian 3, 4, 5-nya siapa? Oke, silakan diskusikan. Ya, paham kan maksud ibu? Begitu juga di sini karena paham kan maksud ibu? Silakan diskusikan hanya 3 menit ya. 3 menit. Bukan seperti lagu 3 menit lagi, bukan ya? Bukan. Bisa dikerjakan nak, bisa dilakukan apa yang ibu minta, bisa nak, silakan diskusikan. Nah, yang bertugas di sini yaitu ketua. Saya berikan tanggung jawab penuh kepada kalian untuk mendiskusikannya bersama anggota kalian ya. Iya, silakanlah bekerja sama. Sekitar waktu selama 3 menit, silakan.
antara kamu yang bertugas menganalisis kaidah kebahasaan yang pertama dan yang kedua? 1 dengan 2 ya. Kemudian kaidah kebahasaan 3, 4 dan 5 sih. Rice ya. Jadi di sini sudah berbagi tugas ya nak ya. Bagus sekali ya. Tunggu instruksi berikutnya ya nak ya. Iya. Kalau di sini, ya kan? Kalau ibu boleh tahu, yang bertugas untuk menganalisis struktur tujuannya siapa? Najwa Hanifah. Struktur langkah-langkahnya? Dewi. Struktur penegasan ulang? Nabila. Kemudian yang bertugas menganalisis kaidah kebahasaannya nak? Erik dengan Diana. Erik menganalisis kaidah kebahasaannya berapa? Sampai 3. 1 dengan 1, 2 dengan 3. Kalau Nadia? Diana. 4 dengan 5 dengan ya bukan sama. Oke. Kalau di sini nak, ya ibu boleh tahu siapa yang bertugas menganalisis struktur tujuannya? Iya. Struktur langkah-langkahnya, penegasan ulangnya, kaidah kebahasaannya nak? Apa kamu tersenyum? Kamu kaidah kebahasan berapa? 1 dengan 2. Di sini 3, 4, 5 sudah pasti ya. Oke. Harus bekerja sama ya. Selanjutnya di sini kelompok ini nak, boleh tahu ya? Boleh dong. Siapa di antara kamu yang bertugas menganalisis struktur tujuannya nak? Francisco ya. Manis sekali senyumannya nak. Selanjutnya yang bertugas menganalisis struktur langkah-langkahnya? Saya bu. Struktur penegasan ulang? Kaidah kebahasaan. Kamu kaidah kebahasaan berapa? 1 sampai dengan 3. Kalau di sini 4 dengan 5. Jadi nanti kamu harus mampu bekerja sama ya. Nah, waktu untuk mendiskusikan pembagian tugas sudah berakhir. Sekarang kamu kembali melihat isi gawai kamu ya, yaitu aplikasi Google Classroom kamu. Silakan kamu baca teks prosedurnya. Karena ibu sudah mengirimkan teks prosedurnya di sana ya. Silakan dibaca nak. Ibu berikan waktu hanya 2 menit untuk membacanya. Setelah itu nanti kamu ibu minta untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya nak ya. Ya, waktu yang ibu berikan nanti untuk analisis kaidah kebahasaan nanti hanya sekitar 20 menit ya. 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 Silakan baca teksnya. Setelah itu nanti analisis. Silakan. Udah selesai dibaca kan nak? Udah. Nah, cara pengisian LKPD-nya nak, coba perhatikan kembali aplikasi Google Classroom-nya atau ibu akan menunjukkannya dari tayangan ini. Nah, di sini kan kamu ibu minta untuk mengisi emailnya, ya, email siapa? Oke, jadi nanti nak silakan pegang masing-masing gawainya. Nah, jadi yang untuk mengirimkan hasil diskusinya cukup 1 orang saja memakai gawainya ya. Nah, jadi email siapa yang dipakai yaitu email handphone yang gawai yang dipakai untuk mengirimkan tugas ya. Iya. Jangan lupa mengisi nama kelompoknya nak ya. Nama kelompoknya. Kemudian nama kelompok ini nak, tadi sudah ibu sebutkan struktur tujuan siapa, ya kan? Kemudian tuliskan nama-nama anggotanya, ketua siapa, nama anggotanya siapa ya. Kemudian nama kelasnya kelas berapa ini? Sudah lagi sudah pasti ya. Oke. Setelah itu nak, setelah kamu baca teksnya, kamu
isi atau ketikkan hasil analisis kamu. Ya, di sini Ibu sudah berikan ruang untuk kamu mengisi jawabannya. Nah, ya, setelah itu kamu klik kirim ya. Paham sampai di situ? Paham. Silakan Nak lanjutkan analisis struktur dan kaidah pembahasannya. Waktu yang diberikan hanya 20 menit. Bagaimana Nak? Ada kesulitan? Ada tidak ada? Cara masing-masing ya kan? Supaya nanti diskusikan kembali. Tunjukkan inilah hasil analisis saya, ya kan? Diskusikan kembali. Kalau memang semuanya sudah benar, lalu kamu kirimkan ke tugas RKD yang Ibu berikan ruang jawaban tadi ya. Oke, paham kan sampai di situ? Terima kasih kalau paham. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada ya. Bekerja samalah dengan baik untuk menghasilkan sebuah hasil yang baik. Sudah selesai Nak? Ya. Nama kelompoknya sudah bisa. Oke. Jadi tadi dulu dicatat, dulu nanti disalin. Oh begitu? Ya, Ya, boleh. Diketik di ruang berbeda kemudian disalin di situ ya. Oke. Bagus. Ya, jadi ada solusinya kan Nak? Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Sudah dengan contoh yang diberikan tadi ya? Iya kan? Bagus. Kalau di kelompok ini ada kesulitan, Nak? Tidak ada ya? Bagus. Ya harus kompak. Ya, buang rasa egoisme. Ya, untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, maka harus bekerja sama dengan baik. Ya, oke? Oke. Allah
kelompok yang sudah mengirimkan hasil diskusinya? Kelompok Najwa Hanifah ya? Betul nak? Betul. Sebentar, Ibu persiapkan bahan presentasi kalian ya. Hanifah. Selanjutnya kelompok, kita lihat bersama ya. Anggunia, sudah nak? Ibu unggah hasil diskusinya ya. Selanjutnya kelompok saya sudah mengirimkan ya? Sudah. Sebentar, Ibu unggah ya. Salsa. Selanjutnya kelompok Mutia. Betul? Betul nah. Baik. Mutia. Bersabar ya. Sebentar lagi kalian akan melakukan presentasi, menampilkan hasil diskusi kalian ya nak. Ya. Kelompok yang Ibu unjuk untuk menampilkan hasil presentasinya ya. Kelompok Mutia bersedia kan nak? Nah, di sana Ibu sudah membagikan rubrik penilaiannya. Jadi nanti nak, kamu boleh menilai penampilan kelompok ini dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh menilai hasil diskusi mereka. Apakah sudah benar berdasarkan urutan strukturnya, kemudian kaidah bahasanya, enak ya? Paham kan? Jadi kelompok ini menilai kelompok Mutia. Ya, nanti kelompok ini tampil, kalian menilai kelompok Anggur. Begitu juga dengan di sini anak ya. Kalau mereka tampil, kalian yang akan menilai. Kalau mereka ini tampil, kalian juga yang akan menilai. Paham kan nak? Ya, jadi untuk penampilan pertama, Ibu minta kesediaannya kepada kelompok Ismahani. Silakan nak. Di mana ya? Boleh di sini saya. Silakan nak. Iya. Ikuti. Ikuti saya. Ayo nak. Jangan membelakangi temannya ya. Kemari. Boleh geser kemari. Ya. Ibu pandu dari sini ya nak ya. Boleh? Boleh. Perkenalan dulu ya Bu. Ya boleh. Silakan. Kami di sini dari kelompok struktur tujuan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis struktur, teks prosedur, dan kaidah kebahasaan teks. Iya. Oke. Kita mulai. Iya. Selanjutnya. Perkenalkan anggotanya siapa? Perkenalkan, siapa? Saya ketua, nama saya Mutia Ismani. Sudah kenal ya? Iya. Selanjutnya. Ya. Ini Perkenalkan. nama saya. Namanya? Saya Ya. Saya Sarah Kristina. Saya Rafa. Ya. Selanjutnya. Kelas berapa? Kami dari kelas 11 Haji. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Iya. Selanjutnya ada apa Gun? Berbisik-bisik Gun. Bagaimana? Oh, tidak apa ya? Kelihatan begitu ya? Di sini saja ya? Di sini ya? Boleh di sini saya. Di sini. Iya, boleh. Di sini ya? Di sini. Oke, di sini saja. Ya. Aduh, jangan sampai jatuh ya nak ya.
Ibu tampilkan teksnya ini ya. Judulnya apa nak? Cara merawat komputer. Cara merawat komputer dengan baik. Terdapat berapa langkah nak? 6 langkah ya. Selanjutnya, bagaimana hasil diskusinya nak? Ya, analisis strukturnya. Silakan sebutkan. Ini ada Kurang kuat nak. Volume suara harus kuat. Oh ya. Ya nak. Silakan. di sini pertama ada struktur tujuan. Ya, jelaskan saja ya. Bagian yang struktur tujuan itu komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan seperti pekerjaan kantor, bisnis, dan hiburan. Tidak hanya menonton film atau video, tapi komputer juga sering digunakan untuk bermain game. Biasanya komputer digunakan secara aktif oleh orang-orang kebanyakan lebih dari 12 jam atau bahkan ada juga yang selama berhari-hari tidak dimatikan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu pemicu cepat rusaknya komputer Anda. Tujuan merawat komputer agar komputer yang kita gunakan tidak cepat mengalami kerusakan sehingga dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Ya. Sekarang kita ingin tahu mengapa kelompok ini mengatakan bagian ini merupakan struktur tujuan. Karena bagian ini menjelaskan tujuan merawat komputer Tujuan merawat komputer. Apakah hanya itu saja alasannya nak? dan menjelaskan pengertian objek. Iya, betul. Bagaimana pendapat kelompok lain? Betul. Betul ya. Oke. Sepertinya kalian di sini saja ya. Iya, ya kan? Boleh. Kelihatan ya? Iya. Kemudian nak, mengapa pada bagian ini disebut sebagai struktur langkah-langkah? Karena berisi langkah-langkah Volume suaranya nak kurang kuat. berisi langkah-langkah merawat komputer dengan baik. Berisi langkah-langkah merawat komputer dengan Baik. baik. Terdapat berapa langkahnya nak? 6. Bagaimana pendapat kelompok lain? Sudah tepat hasil analisisnya? Sudah. Bagus. Selanjutnya nak, mengapa bagian ini merupakan atau disebut sebagai penegasan ulang? Karena berisi penegasan ulang Ya. dari objek yang dibicarakan. Iya, dari kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan sebelumnya kan? Iya, demikianlah cara merawat komputer dengan benar. Betul ya? Iya. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya. Ya. Terdapat berapa kaidah kebahasaan? 5. Yang pertama apa? Menggunakan kata kerja imperatif. Imperatif. Ya, sebutkan nah, apa saja di sana? Jagalah, Ya. jauhkan, jagalah, pasanglah, aturlah. Iya, sesuai dengan jumlah langkah-langkahnya ya. Ya. Tadi ada berapa langkah-langkah di dalam? 6. Teksnya ada 6. Jadi biasanya kata kerja imperatif ini terletak pada struktur, ya langkah-langkah atau struktur langkah-langkah. Bagaimana pendapat kalian, Erik? Benar? Benar ya. Nanti kita lihat bagaimana hasil analisis kalian ya Nak ya. Selanjutnya kata setelah tadi kata kerja imperatif masuk ke Menggunakan cara. iya apa saja itu? Ada placing, Salah. Pernyataan persuasif. Nah, ya ditandai dengan penggunaan kata apa? maka sebaiknya. Maka sebaiknya. Betul? Bagaimana pendapat kelompok lainnya? Bagaimana Francisco? Betul ya. Selanjutnya Menggunakan kata teknis. menggunakan kata teknis. Ya. Terdapat berapa kata teknis di dalam teks ini? 14 ya. Kita hitung ya. Yang pertama apa? Placing, Kedua. keyboard, Ketiga. motherboard, Keempat. CPU, Kelima. prosesor, Keenam. screensaver, Ketujuh. setting, Kedelapan. monitor, Sembilan. mouse, Kesepuluh. power supply,
konjungsi penjumlahan. Terdapat berapa nak? 3 atau dan dengan. Di mana kita lihat dulu? Ataunya di mana? Di langkah keberapa? Yang kedua, Bu. Kedua di sini ya? Ya, Bu. Oke. Dannya di mana? Dan nomor 4, Bu. Nomor 4. CPU dan prosesor. Dengannya di mana? Nomor 4 ya, dengan tidak menggunakan komputer. Jadi di sini jumlah objek yang dibicarakan berapa? CPU, prosesor dengan komputer ada 3 ya. Ya, bagaimana pendapat kelompok lain benar? Kemudian yang kelima, Deskripsi alat. iya deskripsi alat atau menggunakan deskripsi alat. Terdapat berapa deskripsi alat pada teks prosedur di atas? 7. Sebutkan. Casing, keyboard, ya, DVD, Monitor, mouse, dan CPU. terdapat 7. Bagaimana hasil analisis kalian? Benar? Benar. Sesuai? Sesuai. Iya, benar ya nak ya? Iya. Demikianlah penampilan presentasi hasil analisis kelompok struktur tujuan. Semuanya benar ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok ini. Jangan kembali ke sana. Terima kasih banyak ya nak ya. Iya. Selanjutnya kelompok ya. Anggun bersedia? Kelompok Anggun bersedia atau kelompok Salsa saja? Oh, Anggun sedang apa? Oh, gitu nah. Ya, kelompok Nabila saja atau Hanifah. Silakan nak. Silakan maju sayang. Ayo. Silakan nak. Di situ saja. Salsa, tidak apa-apa. Di situ saja boleh. Di situ boleh. Ayo silakan berdiri. Ibu pandu dari sini anak ya. Di situ saja sayang. Ya, sudah siap? Ya, perkenalkan nama kelompoknya. Silakan nak. Perkenalkan semua, di sini saya dari kelompok penegasan ulang akan mempresentasikan cara melakukan Hasil. Nah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Gitu ya. Silakan dimulai. Perkenalkan kami dari kelompok penegasan ulang Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai merawat komputer analisis struktur dan kaidah kebahasaan. teks prosedur Ya. yang berjudul Merawat komputer dengan baik. merawat komputer dengan baik-baik. Selanjutnya, ya kelas 11 aja ya. Ya sama-sama kenal kita ya. Ya. Selanjutnya hasil analisisnya nak. Ya dari bagian ini ya komputer sampai dengan pengeluaran ya. Bagaimana pendapat kelompok lain? Apakah hasil analisisnya sudah tepat? Sama dengan hasil analisis dari kelompok Mutia ya. Ya. Apa alasannya tadi? Karena pada bagian ini berisi tujuan. Selain itu pengertian objek. Objek yang dibicarakan apa nak? Komputer. Selanjutnya bagian ini mengapa dikatakan sebagai struktur langkah-langkah? Karena berisi langkah-langkah dalam merawat komputer dengan baik. Terdapat berapa langkah nak? 6. Selanjutnya struktur Penegasan penegasan ulang. Mengapa bagian ini dikatakan sebagai struktur penegasan ulang? Karena bagian ini bertujuan untuk menjelaskan kembali atau menegaskan kembali apa yang sudah dijelaskan sebelumnya kan Nabila. Bagaimana Hanifah? Betul? Betul ya? Iya. Di atas berbicara tentang apa Hanifah? Cara merawat komputer dengan baik. Dan di sini juga disebutkan kembali ya, demikianlah cara merawat. Ya kan? Betul? Betul. Selanjutnya kita tampilkan kaidah
jumlah langkah-langkah dalam teks tersebut, ya kan, Dewi? Iya. Selanjutnya, Nak, menggunakan pernyataan persuasif. Maka sebaiknya. Iya, itu adalah sebagai penandanya ya, bahwasanya kalimat ini menggunakan pernyataan persuasif. Selanjutnya, kata teknis. Terdapat berapa kata teknis, Nak? 14. Sama dengan kelompok Mutia tadi? Sama, Bu. Iya, betul. Bagaimana kelompok ini? Sama. Sama, Bu. Sama. Di sana juga ya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi Penjumlahan. Bagaimana? Terdapat 3 konjungsi di sana, Nak? Iya, Bu. Iya. Apa saja itu? Atau, dan, dengan. Selanjutnya, Menggunakan deskripsi alat. menggunakan deskripsi alat. Apa saja itu? Casing, keyboard, Ya. motherboard, CD atau DVD, monitor, mouse, dan CPU. Iya, betul. Terdapat 7 ya. Iya, sampai di situ hasil analisisnya ya. Nah, demikianlah presentasi hasil diskusi dari kelompok ini ya, Nak ya. Ya, bagaimana hasil analisisnya? Bagus? Bagus. Yakin bagus? Lebih bagus mana dari kelompok kalian? Oke, semuanya bagus ya. Karena memang hasil analisisnya itu sangat tepat ya. Iya. Strukturnya juga lengkap. Kemudian urutan strukturnya tepat ya? Iya. Dimulai dari apa? Struktur Tujuan, langkah-langkah hingga ke ulang. Jangan lupa ya mengisi rubrik penilaiannya ya, Nak ya. Iya. Silakan duduk kembali kelompok penegasan ulang. Ibu mengucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya. Ya. Kebetulan waktu kita akan berakhir, maka hari ini hanya 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu ucapkan terima kasih ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya. Selanjutnya saya ya untuk dalam mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Boleh ya kita lakukan refleksi ya? Pertanyaan Ibu yang pertama. Ya. Persiapkan dirinya. Pertanyaannya adalah apa yang telah kamu pelajari hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan. menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Menganalisis apa? Struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Ya, ada berapa tadi teks prosedur yang kita analisis? Ada 2 ya. Pertama apa judulnya? Cara mengganti flash yang sudah rusak pada sepeda motor Honda Evo MA. Yang kedua, cara merawat komputer dengan baik. Iya, terima kasih untuk anak ibu ngajar. Berikan tepuk tangan. Iya. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan, Nak. yang paling saya sukai dari pelajaran hari ini yaitu bahwa pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari dapat menjadi petunjuk kerja bagi orang lain. Tetapi terlebih dahulu mengubahnya ke dalam teks prosedur. Iya, betul sekali ya. Ya, pekerjaan yang kita sukai dalam kehidupan sehari-hari ini dapat menjadi petunjuk kerja bagi orang lain, ya kan? Tetapi dengan cara kita harus terlebih dahulu menuangkannya ke dalam bentuk teks prosedur sehingga nanti seseorang dapat membaca ya petunjuk kerja tersebut dengan tepat. Jadi itulah manfaatnya mengapa kita harus mempelajari teks prosedur. Sampai di situ paham, Nak? Paham. Selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan sistematika yang tepat sehingga tujuan akan tercapai dengan maksimal atau baik. Oke, yang kedua, terdapat tiga ya? 3 apa? Struktur teks prosedur apa saja? Kemudian terdapat 5 lagi ya? Bukan.
bekerja kepada siapa? Kepada seseorang, ya kan? Dengan sistematika yang tepat sehingga tujuan akan tercapai dengan apa? Dengan baik dan secara maksimal. Oke, sampai di situ ya kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi minggu depan kita akan bertemu kembali ya Nas ya. Ya, di sana kegiatan kita adalah menulis teks prosedur. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Hari ini kita sudah menganalisis strukturnya, kaidah pembahasannya. Maka minggu depan kita akan belajar menulis teks prosedur dengan ya struktur dan kaidah pembahasan yang telah kita pelajari hari ini ya. Oke, paham sampai di situ nak? Paham. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali. Ingat nak, lirik lagu The Fastfood. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya, ya kan? Iya. Minggu depan kita akan bertemu kembali ya nak ya. Iya. Nah, di sini ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, video motivasi ya nak ya. Bersabar ya. Jaringannya kurang tidak stabil ya. Bersabar ya. Nah, mari kita nonton bersama videonya. Silakan tertawa sepuasnya. Kalau menurut kamu ini adalah hal yang lucu ya nak ya.
Apakah sampai di sini kehidupan mereka? Kita lihat lagi. Apa yang terjadi ya? Iya, akhirnya mereka di atas batu. Iya, iya berarti sudah. Nah, jadi ada yang bisa kita ambil pesan dari video ini ya, bahwasanya marilah bekerja sama, begitu kan? Karena beban yang berat ketika dikerjakan secara bersama-sama kan terasa ringan. Begitu juga yang kalian lakukan tadi kan, nak? Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, nak, ada baiknya anak ibu Firdaus ya. Tadi sudah dibuka oleh doa dari Nak Dafa, sekarang ditutup dengan doa dari Nak Firdaus. Silakan, nak. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya itu masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Firdaus. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anda hadir di ruangan ini dengan penuh rasa kebahagiaan ya, nak ya. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih. Silakan kembali ke rumah. Semoga sehat sampai tujuannya ya. Dadah. Oke, silakan.